terlihat jalan beriringan bersama dengan sang suami. Ya, itulah kejadian yang kembali mengejutkan. Mikaela Elsiana Paruntu sebagai istri wakil dari Ketua DPRD Sulawesi Utara terlihat jalan bersama dan beriringan dengan sang suami James Arthur Kojongian yang telah mengkhianati dan menyakiti hatinya karena diduga telah berselingkuh dengan wanita lain. Tentu saja bukan perkara mudah untuk dapat terlihat tegar dan kuat pasca disakiti dan membuat hatinya hancur berkeping-keping berantakan. Menurut Mikaela Elsiana Paruntu, dirinya datang ke gedung DPRD Sulawesi Utara untuk memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara untuk dimintai klarifikasi terkait peristiwa yang menghebohkan dan viral di tengah masyarakat. Dan setelah usai memberikan klarifikasi di depan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara, Mikaela Elsiana Paruntu bersama dengan sang suami yang telah diduga berselingkuh melakukan pernyataan di depan media. Dengan anggun dan terlihat cantik, serta kuat, tegar dan ikhlas, mengatakan bahwa dirinya telah memberikan keterangan di depan Badan Kehormatan. Lalu benarkah penampilan bersamanya dengan sang suami yang telah mengkhianatinya merupakan sebuah tanda bahwa Mikaela Elsiana Paruntu telah memaafkan perilaku suaminya? Dan seperti apa pihak Komnas Perempuan menyikapi peristiwa dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat publik? Benarkah peristiwa ini termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan? Lalu, seperti apa juga tanggapan psikolog Tika Bisono atas peristiwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara? Benarkah perasaan sang istri belum sepenuhnya sembuh dari luka yang sangat mendalam ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perselingkuhan, ya, sebuah perbuatan yang akan membuat pasangan merasa tersakiti dan sulit untuk memaafkannya. Apabila yang melakukan perselingkuhan adalah pasangan suami atau istri yang telah diikat janji suci setia sehidup semati di depan pemuka agama serta dicatat pernikahannya di depan negara. Bagi orang yang diselingkuhi, tentu bukan hanya sulit untuk memaafkan, namun juga tidak akan melupakan perbuatan pasangannya seumur hidupnya. Dan pasca perselingkuhan, kemungkinan yang terjadi adalah perpisahan. Karena bagi pasangan yang telah diselingkuhi, hatinya tidak bisa lagi menerima dan sama seperti sedia dulu kala saat cinta masih bersemi. Namun, kondisi berbeda justru diperlihatkan oleh Mikaela Elsiana Paruntu yang terlihat tegar, kuat, bahkan masih bisa tersenyum saat jalan beriringan dengan sang suami, James Arthur Kojongian, yang jelas-jelas telah mengkhianati cintanya. Dengan muka yang terlihat sangat cantik, Mikaela Elsiana Paruntu pada hari Rabu 3 Februari 2021 datang menghadiri undangan klarifikasi dari Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara terkait masalah yang dihadapi oleh suaminya yang kini menjadi sorotan masyarakat, tidak hanya di Sulawesi Utara, melainkan seluruh Indonesia. Dan setelah melewati panggilan serta undangan dari Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara, Mikaela Elsiana Paruntu bersedia memberikan keterangan bersama dengan sang suami yang nyata-nyata telah mengkhianati cintanya di depan media. Ini sepenggal pernyataan dari Mikaela Elsiana Paruntu. Jadi kedatangan saya hari ini di sini dalam rangka menghadiri undangan Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Utara untuk memenuhi klarifikasi. Dan untuk selanjutnya, mari kita serahkan kepada Badan Kehormatan untuk mengerjakan, untuk menjadi prosedur yang harus dilaksanakan. Apapun hasilnya, ya kita doakan saja yang terbaik. Lalu seperti apa perasaan yang sekarang dirasakan oleh Mikaela Elsiana Paruntu saat ini pasca dikhianati oleh sang suami dan mampu jalan beriringan di gedung DPRD Sulawesi Utara? Oke. Kalau Bunda lihat dari Bu Mika itu udah siap ya dengan apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Tapi yang nggak siap Bunda lihat itu justru dari Pak Jacknya.
Kita lihat ketika tadi kita berdoa, apapun yang terjadi, itu kan gini, yang Bunda lihat justru Pak Jacknya yang tidak siap dengan keputusan akhir yang akan diambil. Ya, karena apa? Pak Jack itu tiba-tiba gerakannya diem, itu langsung bergerak badannya. Ketika Bu Mika mengatakan tadi minta doa keputusan yang terbaik. Ya, ada apa? Kenapa Pak Jack langsung bahasa tubuhnya langsung gelisah? Apakah dia itu sebenarnya Pak Jack ingin mempertahankan Bu Mika, tapi ada pihak-pihak yang menghendaki udah pisah aja, bikin malu aja misalnya ya. Karena kan kita tahu kan banyak desakan kan, berbagai pihak Bu Mika yang demikian baik ya, kenapa harus mempertahankan hubungan dengan seseorang yang seperti itu, apalagi kalau benar perselingkuhan itu sudah terjadi bertahun-tahun gitu kan, kok mau aja sih, udahlah cari aja lah laki-laki yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan Bu Mika misalnya, itu seperti itu ya. Jadi Pak Jacknya nggak, kalau bunganya sih udah ya nanti pokoknya terserah apapun yang keputusannya, apapun itu saya sudah siap. Justru Bunda lihat Bu Mika itu yang minta, ayo sebagai suami kamu yang harus, mau kamu bagaimana, tegas dong, memperjuangkan dong, maunya kamu seperti apa. Makanya bikin bahunya gini, ayo kamu maunya gimana, ngomong dong gitu. Ya mungkin di sini Bu Mika berharap suaminya kalau memang dia benar-benar serius memperjuangkan Bu Mika, ayo dong berjuang buat dia. Karena kan sebenarnya hati mereka juga masih saling menyayangin sebenarnya, kan gitu. Cuman itu tadi, kan masalahnya ternyata ketika ini sudah sampai ke publik, sampai ke urusan badan kehormatan, menyangkut nama baik keluarga besar, masalahnya kan sudah tidak bisa dipecahkan berdua lagi, tapi juga harus memikirkan banyak pertimbangan dari orang luar juga, kan gitu ya. Itu masalahnya. Ya itu kan caranya tadi, caranya caranya Pak Jack untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa antara saya dengan Mika sudah tidak ada apa-apa lagi, tapi baik-baik aja kok. Seperti itu. Itu bisa jadi kan di bawah sadarnya ada rasa bersalah, ada rasa perasaan tidak nyaman, membuat istrinya jadi terlibat, membuat akhirnya karirnya terancam, sehingga dia merasa terdorong untuk memberitahu kepada publik bahwa kami baik-baik saja. Tuh buktinya tuh, ini kan ada jam seperti itu. Ya kan? Tapi kita tahu dari bahasa tubuh sebelumnya bahwa Pak Jack kan sebenarnya tidak nyaman, ya enggak? Bahkan ada kemarahan tadi yang terpendam dengan ekspresi tadi mata yang begini, itu kan menunjukkan sebenarnya Pak Jack kan keberatan dengan apa yang terjadi selama ini, ya kan? Karena itu tadi mungkin beritanya terlalu dibesar-besarkan, atau Pak Jack menganggap ini ada kaitan dengan persaingan politik untuk menjatuhkan nama baik dia atau bagaimana, gitu kan? Kita tahu sebenarnya kan dia tidak terima sebenarnya dengan kondisi yang dia alami ini. Tentu saja peristiwa menggemparkan dan menggegerkan masyarakat yang dilakukan istri Wakil DPRD Sulawesi Utara ini, menurut Tika Bisono sebagai psikolog, merupakan sebuah respon yang wajar karena perasaan dibohongi oleh pasangan yang sangat dicintainya. Sebuah respon yang sangat spontan atas sebuah kenyataan pahit yang siapapun akan sulit menerimanya. Melihat seorang suami terpergok dengan kepala matanya sendiri jalan bersama dengan wanita lain dalam satu mobil. Pejabat di sana itu pasti dapat karpet merah. Jadi ketika ada sesuatu yang negatif terjadi pada mereka, itu pasti jadi berita besar. Ya, apalagi ini ada drama. Ya, ada drama di mana si pasangan itu pasang badan. Ya, pasang badan untuk kemudian ibaratnya ngamprokin gitu ya, didatangin malah dihindar-hindar, terus nangis domba, terus celup gitu ya, sakit hati sendiri gitu. Enggak, ini pasang badan pasangannya, istrinya, dan akhirnya toh terjadi juga perubahan ya, dimana ketika di jalan raya itu suami akhirnya turun dan mencoba menenangkan. Nah, kembali ke masalah karakter ya kan. Jadi cara orang mensikapi perselingkuhan itu ada yang tantrum gitu ya, pecah dan wah seluruh dunia harus tahu. Ada yang kebalikannya ya, ada yang orang jangan tahu tapi di dalam aja, jadi
bencananya hiruk pikuknya di dalam rumah gitu. Nah ini bisa jadi tipe yang terserah mau di dalam rumah di luar rumah, pokoknya kalau gue memang harus hiruk pikuk lah aku. Dan dia nggak peduli lagi bahwa dia harus melindungi sang suami yang notabene adalah pejabat, ya. Dia nggak peduli lagi bahwa dia harus melindungi martabat sang suami, martabat keluarga. Udah bodo amat lah gitu. Yang penting aku marah dan aku harus menunjukkan kalau aku marah, gitu ya. Jadi memang perselingkuhan selalu akan ada fenomena seperti ini, dan kalau buat saya sih ya ini fenomena normal gitu ya, sesuatu yang sangat normal di mana yang dibohongin marah, normal kan gitu loh ya. Nah ini nanti sebenarnya karena sang suami adalah DPRD, ini kan ada sebuah jabatan. Nah ini yang harus disikapi amat sangat arif. Akur maksudnya, kalau Bunda lihat sih tadi Bu Mika ingin suaminya bertanggung jawab atas apa yang terjadi berdasarkan pemilihan posisi zona dari Bu Mika yang memilih ada di belakang. Suaminya disuruh ke depan. Ya kan? Lihat nggak tadi posisinya? Bu Mika agak di belakang kan? Kenapa Bu Mika memilih di belakang? Agak di belakang. Di belakang itu kan berarti posisi bahwa saya ini orang kedua yang melakukan perbuatan itu suami saya. Silakan aja suami saya bertanggung jawab. Itu komunikasi di bawah sadar yang ingin disampaikan oleh Bu Mika. Seperti itu. Peristiwa yang menghebohkan dan menggemparkan di Sulawesi Utara memang memantik perhatian publik, tidak hanya oleh masyarakat Sulawesi Utara, melainkan juga telah menjadi bahan perbincangan nasional. Komnas Perempuan pun pada akhirnya angkat bicara yang kini tengah heboh di ruang publik. Komnas Perempuan mengatakan bahwasannya peristiwa yang ada dalam video viral tersebut telah terpenuhi unsur kekerasan di dalam rumah tangga. Apalagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini adalah pejabat publik yang telah memberikan citra yang buruk kepada lembaga DPRD setempat, yakni Sulawesi Utara. Isu ataupun apa istilahnya ya, kasus yang muncul di permukaan di publik itu menurut kabar adalah kasus rumah tangga ya. Dan kalau melihat bagaimana polanya, itu adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, kami sendiri belum menerima pengaduan terkait dengan kasus tersebut, dan ini menurut kami menjadi sesuatu yang penting karena siapapun korban itu bisa melakukan proses pengaduan ke Komnas Perempuan kapanpun ya, dan berbasis pada kepentingannya. Nah, tetapi yang kami ingin soroti adalah bahwa ini terjadi pada seorang pejabat publik gitu. Menurut kami ini sesuatu yang sangat penting untuk digarisbawahi karena kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pejabat publik itu sebenarnya sudah memberikan citra buruk kepada DPRD setempat ya, dalam hal ini DPRD Sulut gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu diberi perhatian lebih karena apa? Konstituen dari anggota DPR tersebut kebanyakan perempuan. Jika seorang anggota DPR melakukan kekerasan terhadap perempuan, itu akan mempengaruhi citra dari partai dan selain dari dirinya sendiri, juga dari partai yang dia masuki. Jadi itu menurut saya kasus ini memang kasus yang memberikan ruang banyak ya kepada publik untuk memberikan perhatian lebih karena ini terjadi pada pejabat publik. Dan kekerasannya cukup ini ya, kayaknya kalau dari berita itu kekerasannya cukup mengerikan ya, karena sampai terseret di mobil dan juga kita tidak tahu kekerasan apa lagi yang dialami.
Yang paling disesalkan oleh Komnas Perempuan adalah selain telah terpenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga dan pelakunya adalah pejabat publik, proses, waktu, dan tempat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di mana kekerasan tersebut terjadi di ruang publik dan diketahui oleh banyak orang. Kalau untuk mendalami lebih jauh, itu adalah domain dari kepolisian ya. Apakah di balik itu ada motif-motif tertentu atau ada hal-hal lain yang memang perlu didalami. Namun kalau melihat secara umum, ini memang satu emosi yang mungkin terkait dengan bagaimana perempuan diperlakukan tidak baik oleh pasangannya sehingga dia memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, ini di dalam dinamika rumah tangga seringkali ini terjadi dan ini masalahnya adalah di ruang publik dan dilakukan oleh pejabat publik gitu. Jadi unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan perlu dibuktikan di kepolisian, tetapi faktanya adalah bahwa istri mengalami diseret dan kemudian juga luka-luka. Sangat sah sekali karena diatur juga ya di dalam KUH pidana bahwa apabila seseorang mengalami sebuah kejadian di mana dia mengalami kerugian dan itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, maka dia berhak untuk melaporkan apa yang dia alami. Dengan terbongkarnya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat publik, tentu saja menurut Komnas Perempuan, tepatnya harus dijadikan momentum bahwa hal yang seperti ini merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya urusan domestik dalam rumah tangga belaka. Maka dari itu, Komnas Perempuan sangat apresiasi atas gerakan perempuan Sulawesi Utara yang menuntut James Arthur Kojongian mundur sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara terkait terjadinya peristiwa yang memilukan terhadap istrinya. Nah, ini yang penting untuk dilihat sehingga kasus-kasus KDRT ini penting untuk dijadikan sebagai satu refleksi ya bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan gitu. Sudah seringkali kita menganggap itu urusan rumah tangga kok, bukan urusan bukan urusan kita sebagai orang di luar rumah tangga. Ya, kita lihat ya ketika sebuah gerakan muncul di sebuah wilayah itu muncul dengan beberapa alasan. Pertama, solidaritas. Jadi ini adalah solidaritas dari para perempuan terhadap perempuan lainnya dan dia melihat ini ada kejahatan di ruang publik, kenapa kita diam? Gitu. Jadi selain solidaritas juga ada kesadaran kritis terhadap apa yang terjadi di ranah publik dan kesadaran kritis terhadap siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Nah, dalam hal ini pejabat publik. Jadi kalau gerakan perempuan Sulut ini bergerak, menurut saya ini sesuatu yang patut untuk diapresiasi karena ini adalah bagian dari kepedulian sebuah komunitas ya, sebuah organisasi atau gerakan perempuan untuk memastikan supaya tidak ada lagi kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya, terutama di wilayah Sulut, dan juga memastikan bahwa siapapun yang melakukan kekerasan terhadap perempuan itu patut untuk mendapatkan sanksi hukum. Karena ini kan urusannya mungkin tidak sesempit yang kita pikirkan ya, bahwa dia hanya urusan rumah tangga, tapi bisa jadi urusannya bisa melebar ke urusan politik gitu. Sehingga kalau saya mengatakan para perempuan ini adalah perempuan pembela HAM. Mereka adalah orang yang harusnya dilindungi oleh negara ketika mereka melakukan kerja-kerja pembelaan HAM perempuan. Gitu. Dan untuk itu mereka sebaiknya dibukakan seluruh akses dan didengarkan seluruh tuntutannya, dikaji ulang, dan tetap aman dalam kerja-kerja mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.